Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Nama Putri dari kelas PKS 3B dengan NIM 3430 2200066. Di sini saya akan buat video guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah psikologi pendidikan. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada remaja. Menurut World Health Organization atau WHO, remaja adalah penduduk dengan rentang umur 10-19 tahun. Masa remaja adalah masa yang unik dan formatif karena terjadi berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial termasuk paparan kemiskinan, pelecehan, atau kekerasan yang membuat remaja rentan terhadap masalah kesehatan mental. Masa remaja ialah masa yang penuh gejolak. Pada masa ini, mood atau suasana hati dapat berganti dengan sangat cepat. Pergantian mood yang ekstrim pada remaja ini kerap kali disebabkan oleh beban pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, ataupun aktivitas tiap hari di rumah. Walaupun mood remaja yang gampang berubah-ubah dengan cepat, masalah tersebut belum pasti ialah indikasi ataupun permasalahan psikologis. Dalam perihal pemahaman diri pada masa remaja, para remaja menghadapi pergantian yang dramatis dalam pemahaman diri mereka. Federasi Kesehatan Mental Dunia merumuskan pengertian kesehatan mental sebagai kondisi yang memungkinkan adanya perkembangan yang optimal baik secara fisik, intelektual, dan emosional sepanjang hal itu sesuai dengan keadaan orang lain. Menurut Satgas, masalah mental emosional yang tidak diselesaikan dengan baik, maka akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan remaja tersebut di kemudian hari. Gangguan perkembangan mental emosional akan berdampak terhadap meningkatnya masalah perilaku pada saat dewasa kelak. Kesehatan mental harus dijaga dan dirawat semaksimal mungkin agar tidak terjadi gangguan mental. Jika kesehatan mental terganggu, maka akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman, seperti gampang stres, lelah, dan bosan. Seorang yang dikatakan atau dikategorikan sehat secara mental apabila orang tersebut terhindar atau tidak mengalami gejala-gejala gangguan jiwa dan penyakit jiwa atau psikosis. Berdasarkan hasil Survei Nasional Kesehatan Berbasis Sekolah yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia yang dipublikasikan pada tahun 2015 menyatakan bahwa ada 10 faktor perilaku yang berisiko pada kesehatan remaja, salah satunya adalah kesehatan mental dan emosional yang terganggu. Dari 3 regional, yaitu Sumatera, Jawa, dan Bali, diperoleh 41,6% pelajar laki-laki mengalami kesepian, 42% remaja mengalami cemas atau kekhawatiran, 66,82 pelajar mengalami gangguan emosional yaitu kesepian, khawatir yang berlebih, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Kondisi kestabilan kesehatan mental dan fisik saling mempengaruhi. Tuntutan hidup yang berdampak pada stres berlebih akan berdampak pada gangguan kesehatan mental yang buruk. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada remaja. Berdasarkan telah artikel penelitian, Fitri Neharta dan Sasmita di 2018 menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh orang tua adalah pola asuh otoriter dan permisif. Yaitu, kedua pola asuh ini sangat berdampak pada masalah mental emosional remaja, yaitu rata-rata berada pada kategori borderline. Kategori borderline berarti bahwa remaja berisiko mengalami emosional hiperaktiviti serta peluang untuk mengalami masalah psikosis. Pola asuh otoriter mencerminkan sifat orang tua yang tidak bertindak keras dan cenderung diskriminatif. Pola asuh ini jarang memberi kebebasan anak untuk bertindak dan anak jarang diajak berkomunikasi seperti mengobrol, bercerita, atau bertukar pikiran dengan orang tuanya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Santrok. Ia mengatakan bahwa kebanyakan anak dari orang tua yang otoriter memiliki peluang lebih besar mengalami masalah emosional. Pola permisif adalah membiarkan anak bertindak sesuai dengan keinginannya. Orang tua tidak memberikan hukuman dan pengendalian. Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Orang tuanya tidak pernah memberikan aturan dan pengarahan kepada anak, sehingga anak berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, walaupun kadang bertentangan dengan norma sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Devita, diperoleh arah korelasi antara pola asuh permisif dengan masalah mental emosional remaja dari arah korelatif positif. Hal ini berarti maka semakin tinggi permisif masalah mental emosional remaja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 81 responden diperoleh hasil yaitu 26 responden remaja mengalami rasa syukur yang rendah, memiliki kesehatan mental yang negatif, dan 27% remaja yang memiliki rasa syukur yang tinggi juga memiliki kesehatan mental yang positif.
Analisis yang menunjukkan responden dengan rasa syukur rendah namun memiliki kesehatan mental yang positif berjumlah 14, dan responden dengan rasa syukur tinggi namun memiliki kesehatan mental yang negatif berjumlah 14. Ini dapat diartikan bahwa rasa syukur juga dapat mempengaruhi kesehatan pada mental pada remaja. Pendapat ini didukung oleh penelitian Rahayu dan Setiawati. Rasa syukur dan memaafkan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesehatan psikologis pada remaja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati mengungkapkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara rasa syukur dan kesejahteraan spiritual. Semakin tinggi rasa syukur, maka semakin tinggi pula kesejahteraan spiritual, begitu pula sebaliknya. Semakin rendah rasa syukur, maka akan semakin rendah kesejahteraan spiritualnya. Penelitian Wetterini dan Lesmana mengungkapkan bahwa faktor yang signifikan secara statik dengan variabel tingkat depresi adalah jenis kelamin. Secara umum ditemukan jumlah responden perempuan lebih banyak mengalami depresi dibandingkan dengan laki-laki, sehingga terdapat hubungan bermakna antara kejadian depresi dan jenis kelamin pada remaja yatim piatu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Denny. Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa remaja perempuan lebih banyak mengalami depresi daripada laki-laki. Hal ini dikarenakan karena perubahan biologis, yaitu masa pubertas, hubungan sosial, body image, dan gangguan makan merupakan penyebab terjadinya depresi pada perempuan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.